bersama SSK Investasi Masa Depan. Halo Sobat Cerdas, bersama SSK Investasi Masa Depan. Perkenalkan, nama saya Dominika Amater Dewan, saya dari kelas 11 IS 2. Perkenalkan, nama saya Helena Huring, saya dari kelas 11 IS 2. Oh ya Sobat Cerdas, ini adalah salah satu program SSK di SMAN 1 Longbagun, yaitu podcast SSK Investasi Masa Depan. SSK ini adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar. Upaya pembentukan generasi berkualitas. Tidak hanya itu Sobat Cerdas, SSK SMA Negeri 1 Longbagun juga membuat program podcast ini sebagai wadah memperoleh informasi digital yang kekinian. Oh ya Sobat Cerdas, biasanya nih di mana ada podcast biasanya ada narasumber kan? Iya, betul sekali. Jadi narasumbernya itu sangat istimewa dan tentunya berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Enes. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kalian berdua apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik juga Kak. Oh ya Kak, kan biasanya ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Apa salahnya sih Kak Enes memperkenalkan diri kepada Sobat Cerdas? Oke. Halo Sobat Cerdas, perkenalkan nama saya Francisca Ines Octaviani Awan. Saya sekarang kelas 12 MIA 2. Oh, kelas 12 ya Kak? Iya, benar. Ngomong-ngomong nih Kak ya, kegiatan belakangan ini tuh apa aja sih Kak? Oh iya, jadi belakangan ini kalian pasti lihat anak kelas 12 itu pada sibuk ya bolak-balik ke Iya, kantor, betul, dari betul, kelas ke Kak. kantor, kelas kantor gitu kan. Nah, jadi kelas 12 sekarang itu lagi sibuk lengkapin tugas-tugasnya. Terus juga sekarang kita lagi ujian praktek nih dalam minggu ini. Juga minggu depan juga kita lanjut dengan ujian tertulis untuk kelulusan. Oke Sobat Nah, Cerdas. gitu Sobat Cerdas. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, untuk mempersiapkan ujian tersebut, apa aja sih Kak? Oke, kalau pribadi saya ya, untuk mempersiapkan ujian ini yang pastinya yang pertama itu siapkan mental nih untuk menghadapi ujian. Betul kan? banget. Nah, Betul, setelah Kak. itu Iya. latihan soal juga nih. Hmm. Latihan soal dari soal-soal yang guru kasih, kemudian kita cari sendiri di internet. Juga baca-baca materi yang sudah pernah guru kasih. Ya, semoga Kita doain bersama ya teman, Iya. semoga Kak Enes ini mendapatkan prestasi yang bagus lagi atau nilai yang bagus Iya. lagi. Oh ya Sobat Cerdas, Kak Enes ini juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS, betul kan Kak? Iya benar. Kalau boleh tahu apa saja sih motivasi, pengalaman dan program kerja apa sih yang pernah dicapai? Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Oh, kita mulai dari motivasi nih, boleh. Motivasi. Jadi kalau ditanya motivasi, untuk motivasi dulu tuh sebenarnya nggak pernah kepikir sih kalau pas di SMA bakal jadi ketua OSIS gitu. Karena waktu di SMP, jujur ya, saya nggak ikut organisasi apa di SMP itu nggak pernah. Tapi pas di SMA jadi ketua OSIS. Dan jadi motivasi ingin menjadi ketua OSIS itu waktu kelas 10 itu saya terinspirasi dari Kak Lingling. Kak Lingling itu kan Iya. mantan ketua OSIS Iya, juga. iya. Jadi Kak Lingling dulu tuh kayak, ih Kak ini keren banget sih, aktif banget di sekolah. Iya. Jadi kayak pengen juga kayak gitu. Jadi berpikir kayak pengen ambil peran dalam sekolah gitu. Jadi nggak sekedar sekolah kemudian belajar dan pulang gitu aja. Waktu kelas 11 semester 1 saya sempat mendaftar jadi anggota OSIS. Nah waktu itu saya terpilih menjadi anggota OSIS. Setelah itu Kak Liling habis jabatannya nih. Iya. Nah jadi di situ saya memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS. Dan puji Tuhan kelas 11 semester 2 terpilih menjadi ketua OSIS. Wah, Sobat Cerdas, luar biasa sekali ya Kak Ernest ini. Jadi dia termotivasi dari Kak Lili guys, gitu. Semoga kita dapat termotivasi ya dari pengalaman Kak Ernest, jadi gitu Kak. Nah itu ya tadi motivasi kakak ya. Nah Iya, benar. program kerja kakak apa aja sih kalau boleh tahu di
Oke, kalau bertanya soal program kerja nih, Iya. program kerja yang sempat terselesaikan, itu kita kan punya program kerja dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Kalau untuk program kerja jangka pendek, itu kegiatan yang sudah sempat terselesaikan oleh kita, itu ada kelas meeting udah 2 kali, udah sempat guys. ya, kelas meeting udah 2 kali. Kemudian 17-an, kalian sempat ikut nggak waktu? Oh ya 17-an. Iya, Kita sempat ya? Iya, Iya, sempat. Seru nggak? Seru banget. Jadi waktu itu OSIS itu buat ada 16 perlombaan. Iya. 15 perlombaan, di situ ada voli, jadi Iya. kelas kami itu ikut Kak. Iya. Jadi waktu itu ada 16 perlombaan, di mana perlombaan itu kita ambil dari bidang olahraga, dari bidang seni dan akademik. Kemudian juga kalian ingat juga nggak sih kegiatan Disnatalis waktu itu? Oh ingat. Kalau Iya. Agnes Natalis pas itu saya nggak ada Kak, saya lagi sakit. Oh iya, dia sayang banget saya ingat itu seru banget, kayak ada dramanya tentang stunting lah gitu. Jadi kita semua tuh termotivasi gitu, sobat cerdas. Kemudian terus ada MPLS tuh untuk angkatan 2022. Terus yang terakhir itu ada kunjungan SMA Negeri 1 Longbagun ke SMA Negeri 1 Longhubung. Wah, luar biasa sekali ya, banyak sekali program kerja, yaitu yang pertama tadi 17-an, Disnatalis, dan kelas meeting, MPLS, dan kunjungan gitu, sobat cerdas. Oh ya Kak, program kerja yang terakhir ini kan kunjungan. Gimana sih pengalaman selama melakukan kegiatan? Oke, jadi pengalaman selama melakukan kegiatan kunjungan itu, jadi kita dari SMA 1 Longbagun ini tidak semua yang berangkat pada waktu itu, cuman hanya beberapa, yaitu pemain voli dan pemain futsal, sama pemain badminton juga ada beberapa dari OSIS. Nah, jadi kita itu berangkat dari Lujo Bilang ke Data Bilang itu menggunakan kapal. Wah, pasti seru Ada sekali. beberapa juga sih yang pakai motor. Nah, kemudian di sana banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mulai dari kita berkumpul bareng sama mereka, api unggun, pertandingan. Juga di sana kita juga membawakan materi seperti materi stunting, materi tentang duta hukum, duta genre, gitu. Wah, luar biasa sekali ya sobat cerdas. Oh ya sobat cerdas, selain menjadi ketua OSIS, KNS ini juga pernah menjadi juara 1 sebagai duta pelajar sadar hukum. Boleh dong KNS menceritakan kepada sobat cerdas apa sih pengalaman selama menjadi duta sadar hukum? Oke, pengalaman selama menjadi duta pelajar sadar hukum. Tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu ke teman-teman duta pelajar sadar hukum itu apa sih? Nah, jadi duta pelajar sadar hukum itu adalah program kerja dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Jadi saya belajar banyak hal, juga bertemu dengan teman-teman dari berbagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur ini, dan mereka itu sangat wow sekali ternyata. Dari SMA 1 Longbagun ini saya berangkat dengan 3 orang teman. Itu di kelas, waktu itu saya kelas 10. Waktu itu masih kelas 10. Jadi waktu kelas 10 itu saya sama Roy. Kenal Roy nggak? Kenal. Saya sama Roy itu yang dari kelas 10. Kemudian yang dari kelas 11 itu ada Kak Diboy sama Kak Lingling. Oh iya. Nah, jadi yang satu kelompok itu saya sama Kak Diboy. Puji Tuhan waktu itu saya sama Kak Diboy dapat juara 1 tingkat kabupaten. Wah, luar biasa Luar biasa sekali ya sobat cerdas. Oh ya sobat cerdas, tadi KNS sudah menjelaskan bahwa dia sudah pernah menjabat sebagai ketua OSIS, menjabat sebagai duta pelajar sadar hukum. Gimana sih cara KNS membagi waktu? Kan biasanya nih anak zaman sekarang nih kan pasti waktunya pengennya rebahan gitu. Apa saja sih Kak kegiatannya? Untuk perlombaan ya selama di SMA ini yang pernah saya ikuti, yaitu yang pertama tadi duta pelajar sadar hukum tuh. Kemudian pernah ikut KSN tapi nggak lolos, itu tingkat kabupatennya nggak lolos. Kemudian
Ki Hajar STEM juga pernah. Ki Hajar STEM itu juga nggak lolos. Itu kayak gimana sih kak? Kalau Ki Hajar STEM itu hampir sama kayak KSN. Iya. Gitu ya. Oke. Kemudian lomba Mazmur tingkat sekolah. Wow. Terus Pesparadi juga pernah. Terus apa lagi ya? Ikut lomba puisi pernah. Lomba poster pernah juga. Terus pernah juga nih ikut lomba yang diadakan oleh SSK SMA 1 Lombagun, yaitu lomba video tentang bonus demografi. Wah, banyak sekali ya kegiatan di luar sana yang kakak bisa ikut. Jadi sobat cerdas, kita bisa terinspirasi dari KNS ini bahwa kita anak muda yang penuh dengan semangat, yang harus semangat jiwanya harus membara. Jadi kita tidak boleh malas-malasan ya sobat cerdas. Nah, tadi kan kegiatan KNS di sekolah. Jadi gimana nih pembelajarannya di kelas? Apa nggak terganggu kan? Karena kan banyak kegiatan. Kegiatan tuh kayak kita tuh nggak terlalu fokus gitu kak. Jadi gimana nih cara kakak fokus gitu? Untuk cara fokus sama pelajaran di kelas ya, kalau misalkan jam pelajaran ya kita fokus belajar, dan di rumah juga kita nggak lupa untuk belajar itu malam. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itu kan kita kan kita bisa luangin waktu kita untuk kegiatan-kegiatan itu, di mana waktu-waktu kita untuk rebahan itu kita gunakan gitu. Jadi sebenarnya karena saya kegiatannya banyak nih, yang di sekolah, di kampung, di gereja, itu sampai-sampai saya tuh sempat dimarahi sama orang rumah, katanya kamu nih kok banyak kegiatan sih, kamu nggak capek gitu, nanti nilaimu bakal turun gitu. Sempat dimarahin tuh karena kegiatannya terlalu banyak dan disuruh kurangin, dan waktu itu juga sempat disuruh kamu gak usah ikut kegiatan ini, tapi ya saya tetap berkeras untuk ngikut kegiatan-kegiatan itu karena memang sukanya kayak gitu. Sukanya kesibukan gitu Ya, mencari kesibukannya sobat cerdas. Terus untuk nilai rapor di kelas pun nggak turun sih, masih aman. masih aman Iya. guys, masih aman. Jadi sobat cerdas itu adalah pengalaman motivasi dari Kak Ernest. Semoga kita semua terinspirasi. Wah, luar biasa sekali ya Kak Enes. Banyak sekali kegiatan yang diikuti. Kan ini udah kelas 12 nih Kak. Nah, persiapan sama apa namanya, dari pembahasan awal kan udah bahas kelas 12 nih. Nah, rencananya kakak lulus ini mau lanjut kemana sih dan jurusan apa? Oke, jadi kalau lulus ini itu antara lanjut sama nggak lanjut sih. Kok gitu Kak? Pengennya sih saya lanjut, tapi ya kita nggak tahu nih, karena kuliah ini kan pasti butuh biaya yang besar nih. Ya, benar banget. Ya, jadi ya antara lanjut sama nggak lanjut, karena ya pasti teman-teman kelas 12 sekarang juga banyak nih yang ngalamin seperti ini. Ada yang pengen lanjut kuliah tapi masih terhalang dengan kondisi ekonomi keluarga. Nah, tapi meskipun begitu, saya tetap berusaha bagaimana caranya supaya bisa lanjut. Nah, salah satu usaha yang saya lakukan adalah pada bulan Februari itu saya mendaftar SNMPTN atau SNBP. SNMPTN itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Ya, jadi SNMPTN atau SNBP itu adalah mendaftar kuliah jalur prestasi. Jalur prestasi. Iya. Tapi kita semua yakin sih, karena KNS ini kan banyak prestasi, juga kegiatan yang diikuti. Kita semua berdoa semoga KNS bisa terima. Selain dari SNBP, saya juga ada daftar KIP kuliah tuh, semoga juga kepilih ya. Ya, amin. Kita sama Kepilih ya, doa. guys. Ya. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih pesan untuk kelas 10 dan kelas 11-nya nanti Kak? Kan kami nanti kelas 12 nih, ada dong pesan untuk kami gitu, untuk biar termotivasi gitu. Di SNMPTN. Jadi pesan untuk teman-teman, untuk mempersiapkan pesan saya untuk teman-teman, tetap semangat belajarnya, perjuangkan nilainya, karena SNBP itu menilai dari nilai rapor juga prestasi di luar. Jadi jangan semata-mata juga kita hanya memperjuangkan nilai rapor, tapi kita juga harus cari prestasi di luar, seperti kegiatan-kegiatan di sekolah, perlombaan-perlombaan. Nah, nanti kita dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu
sangat bermanfaat untuk kita ketika kita ingin mendaftar jalur prestasi. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga kita bisa termotivasi dari Kak Ines. Jadi untuk calon kelas 12 yang pengen lanjut dan terkendala masalah dana, jadi teman-teman itu jangan mudah putus asa, tapi teman-teman masih bisa berusaha karena di mana ada keinginan atau kemauan, pas ada usaha, ada kemauan, pasti ada jalannya. Iya, betul sekali Sobat Cerdas. Wah, nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrolnya saking asiknya. Ya, dan terima kasih juga untuk Kak Enes yang udah menyempatkan waktu dan berbagi pengalaman. Serta motivasi kepada Sobat Cerdas dan untuk kita semua. Ya, untuk Sobat Cerdas, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya jangan dicontoh. Jangan lupa juga subscribe, like, komen. Oh ya, komen di kolom komentar ya siapa lagi yang akan diundang. Bye-bye!